semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Menjadi seorang polisi tentunya petugas dituntut untuk sehat secara fisik dan mental mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Namun dalam film berjudul Sebastian PC 524 yang dibintangi oleh Kiran Abavaram, garapan sutradara Balaji Sayapu dan dirilis pada tahun 2022, kita bisa melihat yang sebaliknya. Film ini mengisahkan tentang seorang petugas polisi yang menderita rabun senja sejak kecil, di mana ia tak mengungkap persoalan tersebut kepada departemennya. Dengan keterbatasan itu, polisi tersebut berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum secara maksimal. Akan tetapi semua berubah ketika ia sedang bertugas, di mana di waktu yang sama terjadi suatu hal yang mengancam jiwa seorang wanita. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Di sebuah kota distrik Madanapalli, negara bagian India, Andhra Pradesh, nampak beberapa bocah lelaki tengah bermain kriket. Salah satunya bernama Sebastian. Ketika senja menjelang, Sebastian meminta pertukaran pemain. Usai bermain kriket, ketika itu hari sudah petang, Sebastian berjalan sembari meraba dan sesekali ia menggunakan indera pendengaran serta penciumannya untuk menuntunnya ke jalan pulang. Tapi, saat hendak menyeberang, Sebastian nyaris saja mengalami celaka dan beruntung kawannya Teja menyelamatkan. Dari situ Seba, panggilan akrabnya, memberitahu Teja bahwa dirinya selalu tak dapat melihat dengan jelas ketika hari mulai gelap. Sebastian juga meminta Teja berjanji bahwa ia tak akan memberitahukan hal tersebut pada siapapun. Teja pun setuju dan sejak saat itu mereka bersahabat. Seba hanya tinggal bersama ibunya sebab sang ayah sudah meninggal. Sebenarnya bukan baru sekali atau dua kali sang ibu membawanya periksa untuk mengobati rabun senja yang diderita Seba. Namun, semua dokter mengatakan bahwa rabun senja Seba tak dapat disembuhkan. Hingga ibunya mengetahui bahwa Seba telah memberitahukan masalah penglihatannya pada Teja, sang ibu pun membawa Seba pergi dari Madanapalli. Tak terasa waktu pun bergulir. Seba sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang polisi. Kala itu ia dan ibunya sedang berada di makam sang ayah. Pada Seba, tak bosan-bosan sang ibu mengingatkan untuk terus merahasiakan masalah penglihatannya pada siapapun. Lebih-lebih, kini ia adalah seorang polisi. Mungkin bagi Seba, polisi hanyalah sebuah profesi. Namun, sang ibu mengingatkan Seba bahwa melihat putranya menjadi seorang polisi adalah impian mendiang sang ayah. Oleh sebab itu, sang ibu meminta Seba berjanji untuk terus menjaga rahasia terkait masalah penglihatannya supaya ia tetap menjadi polisi. Begitupun akhirnya, sudah sekian lama Seba menjabat sebagai petugas penegak hukum, rahasia itu tetap aman terjaga. Meski sesekali tak ayal ia menghadapi cobaan, seperti malam ini di mana Seba mendapat tugas jaga malam kotak suara pemilu. Malam itu Seba mulai waspada. Tanpa sepengetahuannya, dari luar sekelompok pria tengah merencanakan sesuatu untuk menukar surat suara. Penerangan mulai dipadamkan, membuat Seba makin tak dapat melihat dengan jelas. Tapi Seba yang sudah terlatih menjaga dirinya dari kemungkinan-kemungkinan buruk telah menyiapkan beberapa jebakan bagi para tamu tak diundang. Meski dalam gelap, dengan keahliannya dan mengandalkan indera pendengaran, Seba berhasil menghalau aksi licik para pelaku. Alhasil, Seba telah mengamankan kotak suara dan membuat para pelaku meninggalkan lokasi secepatnya. Namun, esok harinya, MLA yang menjabat dan termasuk peserta pemilu mendatangi police station. Ia komplain atas apa yang terjadi semalam. Seba baru menyadari bahwa semua rencana kacau efek rabun senjanya. Seba dianggap lalai dalam bertugas dan detik itu juga, inspektur polisi memindah tugaskannya.
Pindah tugas atau transfer bukan baru sekali dua kali dialami oleh Sebastian. Bahkan, hal itu seolah telah menjadi suatu kewajaran dan Seba tak segan mengupload aktivitas transfernya ke media sosial. Hal tersebut terjadi karena setiap usai tugas malam, ada saja hal yang membuat Seba mendapat tindakan pemindahan. Ia berpindah dari satu police station ke police station lain. Tak masalah bagi Seba, asal tak ada orang yang tahu bahwa dirinya menderita rabun senja. Hingga akhirnya, pemindahan terakhir membawa Seba ke Bali ke tanah kelahirannya, Madanapalli. Di sana seorang teman telah menjemputnya. Dialah Teja, kawan kecilnya. Sampai kini pun rahasia masalah penglihatan Seba aman di tangan Teja. Diketahui, Teja pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang gadis bernama Nilima. Namun hubungan asmara mereka kandas sebab tak ada restu dari orang tua Nilima atau akrab dipanggil Nelu. Kala itu Teja bersedia mengalah untuk kebahagiaan Nelu. Begitupun dengan Nelu yang mulanya berat menerima kenyataan itu, namun bagaimanapun kebahagiaan orang tua dan keluarganya jauh lebih penting dibanding kebahagiaan dirinya sendiri, dan sebab itulah mereka memutuskan berpisah secara baik-baik. Kini, Nelu telah bersuamikan anak dari seorang dokter. Rahul, suaminya, pagi itu nampak hendak bersiap tugas keluar kota. Nelu sedikit merajuk, namun sang suami berhasil membujuk. Ketika Nelu tengah mempersiapkan barang bawaan sang suami, sebuah panggilan masuk diterima oleh Rahul. Pria itu meminta Nelu untuk memeriksa sesuatu di luar sebentar. Sementara, ia nampak menerima panggilan tersebut secara sembunyi-sembunyi, seolah takut sang istri memergoki. Seorang gadis bernama Heli tengah merayu dan memohon pada Rahul untuk dibawanya serta, sebab ia hendak dijodohkan dengan pria lain. Gadis itu juga mengatakan bahwa ia tak bisa hidup jauh dari Rahul. Namun dengan tegas Rahul berkata bahwa hal itu tidak mungkin dan ia tak akan meninggalkan istrinya sampai akhir nafas Nelu. Mendengar penuturan Rahul, Heli nampak tersentak. Hatinya retak. Lelaki yang selama ini dicintainya telah berpaling pada wanita lain. Dari situlah muncul rencana licik di benak Heli. Sementara itu sejak kepergian putranya, topeng sang dokter, ayah Rahul mulai terlepas. Pria parubaya itu nampak sangat berhasrat pada sang anak menantu, Nilima. Ia telah banyak membayangkan untuk menyentuh wanita itu dan kali ini aksinya hendak ia lancarkan. Kedatangan Seba di police station baru kembali dibumbuinya dengan karangan cerita guna menghindari tugas malam. Bagaimanapun, ia selalu berusaha untuk menghindari tugas malam supaya rahasianya tetap aman terjaga. Seba pandai membawa diri hingga sang inspektur sepenuhnya percaya pada cerita Seba yang berkata bahwa ia tinggal bersama sang ibu yang telah sepuh dan butuh pengawasan pada malam hari. Mulai hari itu pun, Seba bertugas dan bebas shift malam. Di suatu siang ketika tengah berbelanja di pasar, Teja tiba-tiba mendatangi Nelu. Pemuda itu mengungkapkan bagaimana kondisinya yang tak baik-baik saja sejak kepergian Nilima dari hidupnya. Namun Nelu yang telah sadar posisi dan statusnya berusaha untuk menghindari Teja bagaimanapun caranya. Mengenai Heli, ternyata pemuda calon pendampingnya yang dimaksud adalah sang polisi Sebastian. Namun sebagai seorang putri yang menghormati ayahnya, Heli tak menolak perjodohan mereka. Hanya saja sikapnya menggambarkan jelas bagaimana ia tak menaruh hati pada Seba. Akan tetapi, Seba yang selalu berpikir positif tentang Heli senantiasa mengantarnya kemanapun Heli pergi, termasuk ke pasar untuk membeli sesuatu, bahkan ia jujur atas rabun senja yang dideritanya. Suatu ketika, sang dokter mengalami kecurian handphone. Ia pun datang ke police station hendak melaporkan kehilangan barangnya. Tak sengaja, saat itu ia bertemu Seba yang ternyata dokter itulah dokter terakhir yang ditemuinya dengan sang ibu dulu ketika mengkonsultasikan masalah penglihatannya. Khawatir sang dokter buka suara tentang rabun senja ke polisi lain, cepat-cepat Seba membawa pria parubaya itu bersantai di kedai teh sembari mengarang cerita bahwa masalah penglihatannya telah teratasi. Sepulang dinas,
Seba menjemput Teja yang telah terkapar di sebuah pondok tepi jalan. Nampaknya Teja masih belum juga move on dari gadisnya Nilima. Sebagai sahabat, Seba memberikan saran dan semangat pada Teja supaya pemuda itu kembali menemukan tujuan hidupnya. Esok harinya Seba mendapat tugas untuk menjaga police station karena anggota yang lain termasuk inspektur hendak menghadiri acara di tempat lain. Seba dimintanya menunggu sampai mereka pulang pada malam hari. Akhirnya, mau tak mau Seba pun terpaksa sendiri hingga malam itu. Guna mencegah terjadinya hal-hal di luar kendali, Seba menutup pintu office. Tapi kemudian satu persatu telepon berdering. Halo? Bermacam panggilan berbentuk aduan diterimanya, namun tak satu pun yang ia tanggapi. Hingga telepon terakhir berasal dari seorang wanita yang berkata bahwa seseorang telah melecehkannya. Halo? Halo, police station Adi. Namun apa daya, Seba yang rabun senja tak dapat mengambil alih dan bertindak jauh menanggapi aduan tersebut dan hanya berharap Tuhan menyelesaikan masalah-masalah para pelapor malam itu. Keesokan harinya, sebuah surat kabar memuat tentang tewasnya seorang wanita menantu sang dokter, yaitu Nilima. Dan pagi itu juga bersama-sama semua anggota polisi menggedor pintu office membangunkan Seba. Terkait kasus kematian Nelu, kepolisian setempat menugaskan anggotanya untuk berjaga-jaga di TKP. Kebetulan, Seba mendapat shift malam. Ia sudah mencoba merayu bertukar shift dengan kawannya Niranjan, namun Niranjan menolak. Akhirnya, malam itu juga dengan penuh keberanian, Seba menjaga TKP. Dipegangnya handphone untuk merekam segala kejadian malam itu. Namun tiba-tiba dari belakangnya, sang dokter berjalan mengendap-endap, berusaha mencari sesuatu di bawah kolong meja, lalu pergi. Selanjutnya nampak Heli masuk ke rumah itu dan suara gemerincing antingnya terdengar oleh Seba. Seba berteriak menggertak, tapi Heli tetap berusaha menghindari jangkauan Seba sampai ketika polisi itu meniup peluitnya, Heli mengurungkan niat dan pergi. Sekitar pukul 2 pagi, kembali masuk seorang pemuda yang ternyata adalah Teja. Entah apa yang hendak dicarinya, namun ia mengurungkan niat ketika Seba kembali meniup peluit berulang kali. Kejadian yang sama terulang di malam selanjutnya. Namun pada malam itu, tiba-tiba mulut dan badan Seba telah terlakban hingga ia tak dapat bergerak. Satu persatu pelaku di malam sebelumnya kembali beraksi dan nampaknya mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka cari. Hingga esok harinya, inspektur dan anggota polisi lain mendapati Seba terikat dan terbungkam. Setelahnya inspektur menginterogasi Seba menanyai tentang sosok yang mengikat dan membungkamnya. Namun penjelasan Seba dianggap tak valid dan mengundang kecurigaan inspektur bahwa Seba tidur dalam bertugas hingga tak dapat mengetahui sosok pelaku. Akibat kelalaiannya dalam bertugas itulah, Seba akhirnya ditangguhkan sebab telah membuat beberapa barang bukti hilang. Dalam penangguhannya, Seba kembali mengingat mendiang sang ibu yang senantiasa berpesan bahwa menjadi polisi adalah impian ayahnya. Sebab itu, bagaimanapun caranya, Seba harus tetap menjadi polisi. Seba nyaris putus asa akibat penangguhan tugasnya. Namun dari situlah ia bangkit dan bertekad hendak mendapatkan kembali pekerjaannya. Seba berkata pada sang dokter selaku mertua Nelu bahwa ia akan mengungkap dan menangkap pelaku sebab ia memiliki bukti. Begitupun pada Heli selaku pasangannya, ia meyakinkan Heli bahwa ia hendak mendapatkan pekerjaan kembali. Hal yang sama juga dikatakan pada Teja selaku sahabatnya. Akan tetapi malam itu secara bersamaan ketiganya mendatangi kediaman Seba, memadamkan lampu dan mulai mencari bukti kejahatan yang hendak Seba serahkan pada inspektur. Tapi Seba tak sepolos yang mereka kira. Ia sengaja memerangkap ketiganya yang telah dicurigai terlibat dalam aksi tewasnya Nilima. Seba memang tak dapat melihat pada malam itu. Namun 3 orang yang membersihkan bukti di TKP telah dikenalinya dari parfum yang digunakan dokter, gemerincing anting Heli yang bersama dibelinya, dan merek yang tertempel pada sepatu Teja.
Kemudian, untuk membuat mereka tak berkutik hingga fajar menyingsing, Seba memperingatkan ketiganya dengan tembakan. Akhirnya pagi itu pun ia mendapati sang dokter, Teja dan Heli meringkuk di lantai rumahnya. Ia lega sebab kecurigaannya telah terbukti, dan tak lama kemudian mereka pun digelandang ke police station. Berkat aksi pembuktiannya, Seba berhasil mendapatkan pekerjaannya kembali. Ketiganya pun menjalani interogasi, namun alibi ketiganya terbukti kuat hingga akhirnya mereka dibebaskan dengan jaminan. Sang dokter berkata bahwa ia sempat menggoda menantunya, namun Nelu berhasil membuatnya tak berdaya dengan ancaman bahwa ia bisa melaporkan perlakuannya pada sang suami kapan saja. Sementara Heli yang memang petugas kesehatan dan berniat menyuntikkan sesuatu pada Nelu saat mendatangi rumah wanita itu, mengurungkan niatnya ketika tahu Neng Lima tengah mengandung. Sedangkan Teja mengaku bahwa ia hendak menggoda Neng Lima dan memadu kasih dengannya, namun mengurungkan niat setelah Neng Lima berkata bahwa ia tengah mengandung anak suaminya. Begitulah penuturan para tersangka yang tak terbukti membunuh Neng Lima. Esok harinya pun seorang pengacara datang memberikan jaminan untuk membebaskan mereka. Dan orang di balik pengacara itu adalah Sebastian. Anehnya sejak saat itu bayangan ibunya kerap hadir memperingatkan Seba untuk menegakkan keadilan. Sang ibu berkata bahwa membebaskan mereka dengan jaminan adalah sebuah kesalahan. Dari situlah Seba mulai mendalami kasus tersebut. Ia memikirkannya berulang-ulang tentang siapa pelaku di balik tewasnya Neng Lima yang diyakininya sebagai kasus pembunuhan. Ia sempat berdiskusi dengan inspektur, akan tetapi sang inspektur berkata bahwa suami Neng Lima sudah memintanya menutup kasus tersebut sebab ia ingin jiwa istrinya tenang di alam sana. Namun hal sebaliknya telah dirasakan oleh Seba. Ia ingat, pada malam dirinya berjaga, suara perempuan di telepon yang berkata bahwa seseorang tengah melecehkannya adalah Neng Lima. Ia makin tak dapat tidur nyenyak sejak menyadari bahwa ia salah satu penyebab kemalangan yang menimpa wanita itu. 2 tahun berselang, kasus Neng Lima masih juga menghantuinya. Suatu hari ketika ia mengunjungi sebuah lapak bersama Niranjan, Seba mendapati sebuah film diputar di mana dalam film tersebut sang suami membunuh sang istri dengan cerdik hingga polisi tak dapat membuktikannya. Tiba-tiba Seba teringat sesuatu. Ia pun meminta kopi film tersebut lalu mulai menontonnya. Dari film itu Seba menemukan jenis obat yang digunakan pelaku adalah tiroksin hidroksiles 16, di mana jika obat tersebut disuntikan pada ibu hamil, maka akan bereaksi pendarahan dan serangan jantung. Hasil penyelidikan Seba mengarahkannya pada sebuah pasar di Bangalore yang ditengarai menjual obat tersebut. Segera saja Seba bergegas ke sana dan tanpa ragu menggerebek lapak penjual obat itu setelah melewati aksi yang cukup menegangkan. Si penjual tak mengetahui nama pemesan obat tersebut waktu itu, namun ia memiliki fotonya. Pagi itu, handphone Seba berbunyi. Sebuah panggilan dari sahabatnya, Teja, yang kini berada di Singapura dan mengabarkan bahwa lusa ia akan tiba di India, meminta Seba menjemputnya. Hari itu pun tiba. Seba sudah mencukur jenggotnya dan berdandan rapi menjemput Teja. Selama perjalanan, Seba kembali membincangkan kasus Neng Lima pada Teja bahwa ia yakin jika kematian Neng Lima adalah sebuah pembunuhan. Teja tak habis pikir, entah mengapa sahabatnya itu tak jua bisa lepas dari kasus Neng Lima. Sementara Seba terus membicarakan bagaimana dokter dan Heli terbukti tak bersalah sebab sang dokter sedang di luar kota saat kejadian berlangsung, sedangkan Heli terbukti ketakutan saat mengetahui jika Nelu hamil. Jadi satu-satunya yang tersisa adalah Teja, yang mana ia kembali setelah pergi dari saat kunjungan pertamanya. Penyelidikan Seba pun mengarahkan padanya dan terbukti
bukti bahwa Teja mengunjungi toko obat Banglur untuk mendapatkan tiroksin hidroksilis 16 dari foto yang ditunjukkan penjual. Secara keseluruhan, tindakan Teja mengadopsi dari film yang telah ditontonnya. Film yang sama yang didapat Seba dari lapak smartphone. Mendengar penjelasan Seba, Teja tertegun beberapa saat. Diketahui saat itu ia memang kembali membawa sebuah cake untuk Nelima dan memaksa wanita itu memakannya. Cake yang sudah tercampur oleh tiroksin hidroksilis 16 yang kemudian menewaskan Nelima. Teja pun mengakuinya bahwa ia membunuh Nelima. Obsesi Teja pada mantan kekasihnya itu membuatnya hilang akal hingga tega membunuh Nelima, gadis yang sangat ia cinta. Tak terasa Seba membawanya ke police station untuk segera diserahkan pada inspektur. Keributan pun terjadi hingga membuat inspektur mendatangi keduanya. Teja memprovokasi inspektur dengan memutar cerita bahwa Sebalah pelaku pembunuhan Nelima. Bahkan Teja melanggar janji dan mengatakan bahwa Seba mengalami rabun senja. Namun perdebatan itu ditengahi oleh Niranjan yang sempat merekam pengakuan Teja. Sar sampai no help సార్ ఇది వినండి చెప్పచ్చా రికార్డ్ చేయండి అవునరా ఇది Seketika, senpi inspektur direbut Teja dan diarahkannya ke Seba. Tapi siapa sangka, ternyata tak ada amunisi terisi di dalamnya. Pada akhirnya Teja ditangkap atas pembunuhan Nelima, sementara Seba mengundurkan diri dari jabatan kepolisian. Meski inspektur dan Niranjan berjanji untuk menjaga rahasia rabun senjanya, tapi Seba teguh pendirian. Ia sadar bahwa kekurangannya menjadikan tugas yang diemban tidak efisien. Bahkan seorang wanita telah tewas akibat rabun senjanya. Begitulah akhirnya adegan ditutup dengan perdamaian antara Heli bersama Sebastian. Dan film pun selesai.